Halo, Elvi Sukaisi. Welcome back to Skenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Yeah. Hari ini apa ya? Hari ini gue udah sama teman-teman gue udah pasti buat meramaikan malam Rabu kalian yang biasa aja. Jadi gue bakal ajak kalian buat ngobrol-ngobrol juga nih bareng teman-teman gue. Ya, gue bakal perkenalin kalian dulu dari Mas yang mana, namanya siapa? Coki. Dari Mas yang ini? John. Masnya? Cap. Ada Coki, John sama Cap ya kan. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa sih gitu? Pasti lu pada penasaran ya kan? Jangan deh, mendingan penasaran tuh cuma bikin lo kecewa. Enggak bercanda. Jadi malam ini gue bakal ngobrolin tentang hal yang sebenarnya apa ya? Udah banyak banget kedengeran sama masyarakat umum gitu, dan ya kayak udah jadi konsumsi publik lah sebenarnya, tentang tempat-tempat makan yang katanya mengandung penglaris gitu. Dan 3 teman gue ini punya ceritanya sendiri-sendiri, jadi apa aja yang mau diceritain, stay tune. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa juga buat dukung kita terus di channel ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe gitu. Jadi kalau lu punya cerita apapun bisa komentar atau kirim ke email atau DM ke Instagram kita, Instagram Skenanya Project atau masing-masing, pasti bakal direspon secepatnya. Oke, fokus. Sekarang gue mau langsung tanya aja ke teman-teman gue. Kayak kalian bertiga, pernah nggak sih dengar tentang kabar warung yang pakai penglaris gitu? Pernah. Pastilah ya. Pasti pernah. ada aja itu mah. Punya pengalaman tersendiri nggak gitu? Atau bahkan kalian paham nih gitu ciri-ciri ini tuh kayaknya pakai deh penglaris gitu. Nah, gimana dari siapa? Gambrek? Acang-acang panjang? Ya, kalau misalnya jin penglaris makanan, kayak toko rumah makan gitu ya. Iya. Dia biasanya ada tuh ciri-cirinya, emang yang gue baca. Gue pernah baca ciri-cirinya tuh, bukan ngebaca sih. Iya, dari baca juga, dari pengalaman juga. Serius kebanyakan kebanyakan yang pakai penglaris gitu ya. Kebanyakan yang pakai penglaris ini apa sih namanya, kayak ada satu ruangan yang nggak boleh didatengin sama, misal ada karyawan dong pasti. Iya. Karyawan nggak boleh ke tempat itu. Tuh satu karyawan terus. Maksudnya gimana? Misal gue pemilik usaha nih. Iya. Misal gue pemilik usaha, terus ya banyak lah kan ruangan mungkin buat nyimpen apa. Terus lu sebagai karyawan gue nggak boleh masuk ke salah satu tempat itu gitu. Nggak boleh masuk ke tempat itu. Terus apa ya, kayak pembeli juga nggak boleh masuk, apalagi pembeli masuk situ. Jadi yang boleh masuk itu cuma pemiliknya doang. Itu tempat apa tuh? Itu biasanya alasannya apa ya? Kalau ya, lagi dibendolin. Biasanya alasannya lagi dibetulin. Iya. Ada absurd ya pemiliknya. Lagi dibendolin. Dari lo, John, gimana? Biasa sih gitu, kalau ada ciri-ciri yang modelnya, kalau kita makan di situ nih, ada satu tempat makan gitu. Kalau kita makan di situ enak, tapi kalau dibawa pulang nih, beda lah rasanya gitu ya kan. Jadi nggak enak gitu. Iya, terus ada kayak nggak lazim aja gitu, misalnya jualannya apa gitu, simple, sederhana, tapi rame terus. Ngantri gitu ya. Padahal menurut beberapa orang yang dibawa pulang atau makan di situ be aja gitu loh. Be aja. Kayak gitu sih mungkin ciri-cirinya. Mas Coki? Kalau gua kan jauh beda ya, maksudnya semua pasti kalau kayak gitu kan enaknya makan di tempat gitu kan ya. Iya. Bawa pulang kagak beres. Nggak ribet. Cuman satu, gua kan sebagai pelaku juga nih. Bukan pelaku pemakai maksudnya. Iya. Maksud gua pelaku yang berdagang lah gitu kan. Pedagang, ya sebagai pedagang. Pernah dinasehatin juga gitu mas sama orang, kayak biasanya yang kayak gitu tuh ada aja satu orang yang emang kayak merhatiin sekitar gitu. Maksudnya gimana nih? Jadi dari bagian si misalkan dia usaha apa nih, ada usaha malam makan apa nih, misalkan pakai gitu kan. Kayak katanya itu ada satu orang yang di situ
dia tuh kayak bengong merhatiin apa gitu, keliling aja gitu. keliling. Terus juga ini sebenarnya rada aneh juga nih. Maksud gua katanya sih ya kalau yang kayak gitu itu kayak ada ketentuannya, jadi Selasa itu libur. Oh, biasanya yang kayak gitu hari Selasanya dia libur gitu. Iya, jadi gue juga baca gitu. Kalau yang pakai penglaris itu kadang dia punya libur di hari-hari tertentu gitu. Jadi yang biasanya dia buka, dia enggak di hari itu gitu. Dan memang karena ada ininya lah di situ. Iya, jadi kalau dia buka dia emang pasti selalu rame gitu. Maksud gue, ketika lo menjadi pelaku usaha, kalau bukan dalam situasi terdesak, usaha lo rame, kenapa lo libur kan gitu? Logikanya kan gitu. Cuman emang ada yang kayak gitu. Dan lanjut deh, kayak tadi deh yang kalian bahas gitu, makanannya cuman enak kalau dimakan di situ gitu. Kalau dibawa pulang rasanya udah aneh, udah beda gitu. Dan juga banyak kabar di warung-warung yang kayak gitu, kadang sering kelihatan kalau yang makan di situ tuh pandangannya kosong gitu. Jadi kayak mereka makan tapi ya udah pandangannya kosong, kayak orang hipnotis gitu. Itu menurut sudut pandang lo pribadi gimana? Dari lo kayak hipnotis. Ya, jadi kayak dia ya udah nggak sadar aja gitu, mungkin saking nikmatnya atau gimana gitu, padahal itu makanan sama orang-orang yang take away gitu, yang bawa pulang makannya biasa aja gitu, bahkan cenderung tidak enak gitu. Ya, mungkin gini, jadi kita ini dulu nih dari belakang nih gitu. Dari belakang. Dari mulanya. Buatnya kan kalau di Islam gitu ya, kalau di Islam kan ngajarin sebelum makan kita baca doa. Ya, pasti. Gimana doanya? Allahumma barik lana fil ma razaqtana wa qina azabannar. Apalan gue. Cakep. Nah, kira-kira gitu doanya. Jadi apa sih kalau orang makan di tempat-tempat yang emang kita baru datengin gitu, kalau kita ngebaca doa, otomatis bukan masalah penglaris aja, jadi setan-setan yang lain juga bisa aja nyirep gitu ya. Jadi kalau mau kemana-mana juga, kita kalau makan di tempat yang baru juga kan baiknya baca doa. Iya, kalau nggak baca doa ya bisa jadi ke hipnotis itu, ya kan? Ke bawah pengaruh itu. Ke bawah pengaruh juga, apalagi yang pakai penglaris makin gitu. Ini kayaknya Mang Coki dari tadi nafsu buat ngomong ya. Gua kasih duluan. Gimana tuh tanggapannya? Apa ya jelasnya? Ya kalau orang yang makan di situ di tempat yang penglaris itu kayak hipnotis, jadi pandangannya kosong, jadi makan cuma makannya kayak robot, gimana sih? Gua kalau lihat langsung di tempat begitu sih belum ya, kalau lihat langsung ya, maksudnya ngeliat kayak pemain pandangan kosong itu belum. Terus juga gua kayaknya belum pernah sih ke tempat kayak gitu. Cuman kan nggak tahu gitu. Cuman yang gue dengar satu tuh yang cirinya lumayan ketara tuh, misalkan orang yang makan situ bawa bocah, bawa anak kecil. Nah, sementara anak kecil ini bisa tahu gitu loh. Iseng bisa lihat. Iya, iseng kayak nanya ke bokapnya, tuh kok di belakang yang lagi bikin ada inian, ada inian gitu loh. Ada digendong. Nah, yang gitu-gitu. Kalau enggak bocah kadang nangis di situ, minta pulang mulu, yang gitu-gitu kan maksudnya kenapa? Ada hal apa gitu kan maksudnya. Terus juga kalau misalkan emang dia enggak yang minta pulang pun kan biasanya kalau bocah nangis tuh ya udah nangis aja. Bukan yang minta pulang. Kalau minta pulang kan berarti dia enggak nyaman di situ gitu. Mas John, gue pernah punya pengalaman ya, temen gitu ya kan, tapi gue nggak bisa sebutin namanya, apa usahanya, jabatannya juga. Iya. Gue pernah punya temen akrab lah dulu ya kan. Terus dia sering nginep di rumah gue juga sering nginep di rumah dia. Gue nginep pas waktu itu, gue nginep di rumah dia malam minggu tuh ya kan. Gue balik Senin tuh, gue nginep lah di rumah dia malam minggu kan, nongkrong. Nah di rumahnya itu emang dia buka usaha, punya usaha kulineran lah gitulah. Dia cukup rame. Dan kulinerannya itu bukan cuma makanan doang, jadi ada makanan, minuman, sama kayak semacam
semacam souvenir gitu lah. Oke. Kayak semacam souvenir gitu. Terus gue nginep malamnya, kan dia subuh aja udah gedebak-gedebuk dong ya, udah repot lah ya kan, udah repot. Terus nyiapin iya, nyiapin kayak gitu. Otomatis gue nggak bisa tidur dong ya kan, gue bangun lah. Nah si teman gue ini tidur, ditanya, gue ngeliat setelah azan subuh gitu ya kan, itu tuh kayak ada, ini nggak tahu ya ini metodenya atau emang apa gitu, gue nggak ngerti. Pokoknya di situ tuh gue nggak sehari, jadi Sabtu, Minggu, Senin balik gitu ya kan. 2 malam dari 2 malam lah ya kan, 2 malam lah. Jadi sebelum dia buka nih udah beres lah, artinya udah beres. Itu udah sekitar jam 7-an lah, udah beres, tinggal naikin doang, segala macam udah beres, udah rapi, udah tinggal buka. Dia ada ada apa medianya kalau nggak salah deh, medianya itu kayak botol segini, itu dituangin ke panci besarnya tuh. Tapi setelah itu botol itu ditaruh di sebelahnya gerobak itu, tapi agak jauh. Jadi sekitar berapa meter itu? 2 meteran lah, tapi nggak di belakangnya, dia di depan. Justru malah di depannya. Iya, di depannya. Justru malah di depannya. Jadi kalau ada orang mau beli, dia nggak ngeliatin, nggak gitu lah, ya kan. Ya disangka botol apa gitu, kalau apalah gitu ya kan. Pokoknya Sabtu gue lihat itu, Minggu pun gue lihat itu. Gitu. Itu botol berarti selalu ada. Selalu ada, dan itu selalu kayak gitu berulang. Jadi misalnya kalau mau buka dituang, gue nggak tahu itu cairannya apa. Jadi kalau itu warung tutup, botol itu nggak ada juga. Tetap ada di depan. Tetap di depan situ, gitu loh. Dan gue nggak ngecek kalau emang udah tutup atau gimana, itu dipindahin atau gimana. Pokoknya itu selalu dia ada di depan. Menarik. Dia selalu ada di depan. Besoknya, Minggunya, temen gue datang, nginep juga. Temen lo yang lain lagi? Iya, temen gue yang lain lagi. Jadi doi temen gue ini cerita kalau emang temen gue ini yang punya usaha ini, bokapnya, orang tuanya punya usaha ini, dia setiap malam Jumat itu dia tutup. Oh, tiap malam Jumat? Iya, tapi nggak tiap malam Jumat tiap minggu ya, tapi per sebulan sekali balik. Nih kan, balik kemana lah gitu, pulang kampung lah, katanya sih gitu. Dan di situ emang benar ada ruangan. Kalau teman gue ngeliat gitu, ada ruangan, salah satu ruangan gitu, yang emang khusus dia doang yang ngeliat. Yang lain nggak boleh masuk. Yang lain nggak boleh masuk. Nah teman gue ini nggak sengaja ngeliat kalau di situ tuh ada kayak apa sih? Sajian. Dia nggak lihat isi dalamannya, kayak semacam pernah lihat kuburan ari-ari gak? Iya. Nah kayak gitu, kayak ember, dilampuin, udah gitu doang. Di satu ruangan itu. Di ruangan itu. Iya. Tapi itu yakin lah ya bukan hari-hari, masih hari dalam rumah ya kan? Jadi kan dia juga nggak ada bayi juga. Ya jadi bener lah ya gitu tadi apa yang dibilang Mas Coki juga, kalau ada hari-hari tertentu yang dia nggak buka gitu. Dan benar juga tadi kata Bang Ponco, kalau kalau ada satu ruangan yang nggak bisa dimasukin gitu. Dan kalau dari kalian sendiri pernah nggak kira-kira ada yang tahu masalah praktik penglaris ini dan atau punya pengalaman, boleh di komen aja ya kan. Penuhin aja kolom komen biar rame ya kan, biar kayak ada ormas. Nah selanjutnya nih, gue sempat ngebaca cerita jadi tadi dari salah satu web gitu. Jadi sebelumnya pernah ada tempat makan yang kebetulan pakai itu gitu. Terus ada salah satu ustadz dari luar kota datang nih ke kota J gitu kan. Dia makan nih di salah satu warung ini. Nggak lama si ustadz itu duduk, dia mual. Habis mual dia keluar tuh. Keluar, akhirnya ditanya dong sama pengikutnya, Ustadz kenapa keluar? Kita baru mau makan, habis itu ke tempat acara gitu. Nah nggak lama si ustadz itu nunjukin kain gitu, entah kain entah kertas gitu. Itu ditunjukin ke pengikutnya, dan pengikutnya ngeliat itu ada 7 makhluk di dalam warung itu gitu. Iya, di dalam warung itu ada yang kecil, ada yang perempuan. Kan juga kabarnya penglaris ini ada yang bagian ngeludahin makanan gitu kan, ada yang bagian
ngejilatin piring gitu dan sebagainya gitu. Jadi kayak apa ya? 7 ini kan banyak ya kan? Banyak lah. Kan? Kalau menurut kalian gitu, atau kalian punya pengalaman tentang ngelihat mereka ini di resto atau tempat makan itu, pernah nggak sih? Gue pernah bang. Lo pernah? Pernah bang. Bisa dijelasin Bang Marbun? Iya kalau waktu itu gue nih ya, makan nih di tempat makanan ini sebut boleh gak nih? Boleh. Tempat bakso gue gitu makan. Bakso, ya kan? Makan nih, ya kan? Masuk. Gue awal santai aja gitu, nggak ada feeling kemana-mana, selalu di tempat-tempat makan bakso biasa gimana sih, ya kan? Lapar kan, udah lapar. Masuklah tuh, duduk di paling pojok, posisi tukangnya nggak jauh deh, kira-kira 5 meter deh dari gue, gerobak baksonya. Nah, 5 meter, makan deh, pesen gue makan nggak sendiri kan, gue sama temen-temen sama kawan-kawan seperjawatan. Rada rumit. ada empat orang lah kira-kira, lupa tuh gue. Pokoknya pas udah mesen duduk kan, gue nggak ikut mesen, gue mesennya yang mesen satu gitu. Nah dia pas balik lagi udah kelar nungguin baksonya datang. Nah sebelum nungguin baksonya datang, gue mau ke kamar mandi. Nah pas gue ke kamar mandi kan, numpang toilet tuh gue kencing, perasaan nggak ada biasa aja gitu, belum ada aneh-aneh. Nah pas keluar dari kamar mandi, gue nggak sengaja langsung mata gue tertuju ke gerobak bakso. Tertujunya langsung ke situ, plok aja gitu kan. Di tempat itu ada kasir, ada tukangnya deh gitu. Berarti outlet yang besar lah ya, bisa dibilang besar. Kayaknya gue tahu nih. Nggak usah sebutin. Kayaknya gue tahu juga. Iya pokoknya gitu. Gue belum lagi ntar bisikin. Pojok kan nih. Enggak Ada tangganya gitu. Enggak ada. Kanji. Enggak. Jadi Nggak ada warna hijaunya ya? Deket banget lagi dah. Gue sebutin juga nih. Jadi emang gue keluar tuh kan, gue langsung lihat ke gerobak. Pas gue ngeliat ke gerobak, kan di situ ada tempat kasir, terus langsung gerobak baksonya. Ada abang-abang yang ngelayanin 2 sama tukang kasir, jadi 3 kan. Situ ada lagi 4 yang diri di atas pisang. Kalau gerobak bakso kan ininya ada meja-meja dikit kecil gitu ya, yang buat mangkok tuh ya. Gue mah ngebayangin gue di outlet gerobak pohon pisang, anjing siapa yang masak ini? Babi lah itu. Nah itu dirinya di atas meja situ, di atas meja yang Naruh-naruh piring bersih gitu ya? Iya. Di atas meja bersih itu. Iya. Kan kalau misalnya nginiin baksonya kan dia ada dari gerobaknya tuh, dari gerobak kan dari gerobaknya kan ada mejanya tuh ya kan. Ada. Meja kecil gitu. Iya. Dikit Di bagian depan gerobak baksonya gitu, tuh biasanya ada meja kecil buat naruh mangkok. Terus yang Jadi nggak terpisah dari iya, gerobaknya kan. Gerobaknya itu kayak tempatnya Biasanya cuma gitu doang tuh ya. Iya. Itu buka buat Gitu. Enggak, emang tari saman. Yang itunya. Iya. Bukan meja lain lagi. Yang bukan? ininya, yang kalau di gerobak lu bukanya gitu tuh. Iya. Nah itu di situ dia ada yang berdiri di situ. Tapi orang gitu. Orang gue ngeliatnya orang. Kalau orang patah dong. Kan logikanya gitu ya kan. Tapi lu yakinnya orang. Gue ngeliatnya orang itu. Orang bener. Anak kecil bocah. Patah lah ya kalau biarpun apa juga bocah. Soalnya ya itu pasti kan udah didesain cuman buat paling Mangkok lah. 3 atau 4 mangkok gitu kan, buat di situ. Nah, akhirnya gue jalan lagi tuh ke meja gue sambil penasaran nih orang bocah ngapain ngangkring di situ. Gue mikirnya itu anaknya dia. Yang punya gitu ya. Iya, anak yang punya. Kayak gue duduk tuh, gue ngomong sama yang tadi mesen. Gue le itu yang duduk yang berdiri bocah emang taruh di situ apa gimana sih? Kagak ada pikiran banget.
Dia ngeliat ke gerobak kan, semuanya ngeliat ke gerobak. Apaan sih bay, kagak ada anjir, nggak ada apa-apa kan gitu. Jadi lu doang bener-bener yang ngeliat. Iya, Tapi penampakan bocahnya tuh kayak gimana? Kayak Dia madep ke arah lu apa ke sono berapa? Nyampingin. Ini apa nginin kaki gitu, ngulang-ngulangin kaki. Ngayun. Ngadep sini gitu ya? Iya, Dalam ngadep meja sini. Iya, ngadep ke Pakaian lengkap, pakai baju, pakai sempak. berambut, bener-bener kayak bocah lah gitu. Iya, ada rambutnya dikit, nggak kayak tuyul deh. Bocah kisaran berapa tahun? 2-3 tahun lah. Duduk mainin kaki. 2-3 tahun lah, sebocah gitu. Kalau dari Mas Darko? Gue kalau ngelihat langsung sih belum ya. Cuman dari yang rame nih, maksud gua bener apa kagak nih sama klep ya kan? Klep. Bener banget. Klep. Keteng. Gua nggak tahu nih tempatnya sama apa kagak gitu ya, maksud gua kan sebagai pelaku juga nih, maksudnya sebagai yang usaha. Tapi katanya penglaris pakai yang striptease ya lu ya. yang rada haram pikirnya. Jadi iya, jadi waktu itu kan emang ada orderan masuk ojol nih. Gue bikin lah ya kan, mau sambil bikin. Lu bikin usaha tapi yang order buat lu ojol? Enggak, maksud gua ada online-nya gitu kan. Oh, oke. Ojol masuk nih, online masuk. Maksud gua sambil bikin kan kita biasa ngobrol-ngobrol nih. Nah, yang ojolnya dia tiba-tiba cerita itu. Tentang penglaris itu. Ngobrol-ngobrol dia bilang yang di tempat yang gua maksud nih, dia bilang itu kayak jadi jualannya merjana. Kan ada space sedikit parkiran tuh. Ya kan bisa gitu kan? Iya. Dia bilang di situ tuh ada yang kayak nari jepong. Nari jepong Di depan. Di depan tempat jualan ngarah ke jalan. Tuh dia nyiriinnya begitu, dia bilang. Oh pasti ya. Pemikat lah ibarat kata. Tapi orang-orang Secara lain nggak bisa sadar ngeliat tuh. langsung dia bilang sih, ya enggak, maksud dia cuman sekelibat orang aja gitu yang bisa ngeliat. Ibarat kata kayak Abaya tadi ngeliat kayak gitu kan, yang lain nggak ada yang ngeliat. Abah siapa sih? Klep. Iya, anjing. Iya. Itu gue jadi tanya itu emang itu tempat sih banyak cerita kayak gitu ya, maksudnya banyak orang yang udah tahu kalau tempat itu katanya sih begitu, cuman masih rame-rame aja gitu loh. Terus gitu. Itu padahal udah jadi rahasia publik. Gitu. Iya, jadi rahasia publik, cuman kok masih terus gitu. Menarik Mas. Dari Mas mungkin selain tadi ada lagi ya atau pelaku sendiri? Karena kan Mas kebetulan kerja di salah satu industri tekstil, nggak industri makanan gitu. Jadi mungkin banyak pengalaman-pengalaman. Apa ya? Kalau ini dibilang mistis juga bukan sih kayaknya, tapi pengalaman aja. Jadi gue pernah pesen makanan gitu di suatu tempat, mau makan lah gitu. Di situ rame katanya. Emang makanan itu lagi hits lah gitu ya kan, lagi hits lah. Jadi kan rame-ramenya tuh mau makan itu. Gue ke situ, pas gue makan gue pesen di situ tuh. Ini mah bukan ini ya, bukan pengalaman kayak penglaris gitu ya, tapi lebih ke kebersihan ya menurut gue. Karena pas gue pesen di situ tuh ada kayak buluknya gitu loh. Di apa? Bulu. Di apanya nih? Di makanannya itu ada bulu. Di makanan yang lu pesen itu. Iya, karena kan kayak gitu kan orang bilang ada medianya ya. Pasti. Jadi di makanan itu ada beberapa entah itu zat-zat apalah gitu yang buat apa media buat penglaris itu gitu ya kan. Tapi kayaknya sih itu faktor masalah kebersihan kayaknya. Iya, tapi kalau menurut gue juga kadang hal-hal kayak gini kan nggak bisa nggak bisa kita buktikan secara nyata gitu, karena kan kabar tentang ini kan juga simpang siur sebenarnya gitu. Jadi rahasia publik. Iya, dia jatuhnya misteri juga lah ya gitu, karena ya emang nggak pernah terbukti gitu, nggak pernah ada
apa ya maksudnya pembuktian secara sains dan nyatanya gimana, soalnya ya kadang ini tergantung pemikirannya ya enggak sih. Kadang juga kayak ini warung rame walaupun gak enak tapi ternyata bersih gitu, atau penjualnya ramah kan bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak semata-mata semua yang rame ini karena penglaris gitu. Soal itu mah gue rasa apa ya, di luar lu pernah ngalamin atau cerita-cerita gimana, ya semua kembali ke diri lu sih tetap gitu. Tapi nyatanya emang apa praktik-praktik ada apa sih? Ada. Wah penglaris nih, gue mau penglaris. Oh ada juga. Iya ada gitu kan. Cuma kita bisa ngelihat lah gitu ya gimana ya. Kalau emang di gituan gitu loh, di kuliner, entah apalah gitu ya kan, badan usaha gitu. Lu selama lu bisa ngikutin perkembangan zaman ya iya, bisa lah pasti ya kan berkembang gitu. Tapi kalau lu stuck di situ tapi lu tetap rame, itu yang mengherankan ya justru. Kan? Itu ada dua faktor, entah lu punya ciri khas atau memang lu ada yang lain. Ada yang lain gitu. Iya, kecuali ya kan? itu makanan yang emang mempertahankan tradisional banget lah gitu kasarnya, yang udah jadi warisan budaya gitu. Gua percaya gitu kalau praktik-praktik penglaris ini ada gitu. Cuman emang apa ya, nggak semua tempat lah yang kelihatan ramai terus pakai penglaris, karena gue percaya ya karena dari Mas Darko bakal cerita sebelumnya pernah nemuin jual beli penglaris di mana? Oh iya, di kayak e-commerce gitu. Gimana tuh ceritanya? Ada ya? Kayak hampir sama kayak jual beli kodam modelnya, cuman dia langsung matok harga kan, di situ langsung di harga kayak di es, di yang gambar nyoren tuh, yang kata COD, COD, gitu-gitu. Yang iklannya tuyul itu ya. Yang kayak gitu-gitu. Ada loh ternyata. Sama Jeki ya. Jeki yang jualin kayak gitu. Maksudnya yang kayak jimat, terus yang bulu nih yang tadi Mas John ngomong kan. Oh, medianya tuh jimat, bulu, terus apa kayak duit. Jadi duit. Anjir ada duitnya juga. Dia kayak duit gitu. Jadi kita beli duit. Nah, ini bayar duit nih. Bayarin duit lo. Duitnya ini buat jimat. Jadi duitnya udah coret-coret. Nggak boleh itu sama BI itu sebenarnya. STM budut gitu. Serius deh. Iya begitulah kira-kira. Kisaran harga berapa sih? 850.000 sampai paling kecil yang tadi gue lihat cuman 350 sampai 850.000. Iya. Mahal juga. Itu cara kerjanya gimana? Biasa kayak kita ngorder barang di situ aja gimana nih? Kalau enggak, kalau kodam yang online itu kan apa ya, ada durasinya. Buat yang belum nonton episode kodam bisa ditonton di video-video yang lain. Nah iya, kalau kodam itu kan kayak ada durasi waktunya, dan habis itu apa ya, kayak masa tenggang lah gitu. Kalau buat penglaris sendiri ini nggak ada kayaknya. Kalau ini nggak ada. Jadi lu beli udah itu selamanya gitu? Iya, gue ngeliat deskripsi nggak ada. Nggak ada. Hampir berapa tadi gue lihat banyak nggak nemuin ada jangka waktu. Tapi lu sempet nanya-nanya nggak? Enggak sih. Buat lo semua yang di sana, kalau penasaran mungkin boleh lo tanya sendiri, hasilnya kirimin ke kita karena kita juga penasaran. Gue pengen nanya tapi gue nggak punya e-commerce-nya, handphone kentang. Jadi apa ya, maksudnya praktek-praktek kayak gini tuh emang udah marak banget nggak sih gitu? Maksudnya kayak dari contoh kodam atau penglaris gini udah masuk ke industri e-commerce, artinya kan ya udah gitu, lu cuman butuh masukin itu ke salah satu media, bisa di check out yang lain dan lu udah punya itu gitu. Iya. Diberikan jalan yang mudah banget gitu, maksudnya buat ke arah kayak gini gitu. Dan malah jalan apa pintas ya? Iya. Praktik-praktik kayak gitu tuh banyak yang mengataskan namakan agama tuh enggak lu? Ya, itu kan? menyebalkannya tentu itu. Gue pernah dapat SMS nyasar gitu ya. Nyampe. Berarti nggak nyasar ya? Berarti nggak nyasar. Bener. Nggak nyasar. Ditawarin apa? Lanjutkan nih. Lanjut dong. Marah. Gue pernah ditawarin apa? Namanya pesugihan syariah, ada nggak lo? Serius gue. Anjing. SMS itu pesugihan syariah.
Jadi buat penglaris, terus kewibawaan, segala macem deh. Bersama kiai apa gitu. Kiai lagi. Serius, benar. Jadi mereka apa ya? Mengatasnamakan agama ini loh. Yang bikin apa ya? Geram juga. Ya emang katanya soalnya kan kabarnya juga gorengan terlaris di dunia ini adalah gorengan agama ya. Jadi ya udahlah ya gitu. Jadi ya mungkin gitu aja dulu tentang penglaris. Jangan lupa juga dukung kita terus gitu biar kita naik bareng-bareng ayo gitu. Dan jangan lupa juga buat kirim-kirim cerita biar lo juga siapa tahu bisa ada di sini di antara kita gitu. Di like juga videonya, di komen, di subscribe, spam terus aja pokoknya, oke? Gitu aja mungkin dari kami. Undur diri dulu, bisa dari sana? Agus. Jaga kamu. Saya Jeffrey Nico. Saya abang-abang Kinder Joy. Ulang. Gak lucu. Oke, saya Anies Baswedan. Saya wakilnya gitu aja, terima kasih, dadah.